Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan menentukan titik stasioner dan selang pemonotonan dengan menggunakan uji turunan kedua. Dimana untuk menentukan titik stasioner itu, yaitu adalah turunan pertama dari fx harus bernilai sama dengan 0. Jadi tetap untuk menentukan titik stasioner itu dari turunan pertama sama dengan 0. Sedangkan untuk menentukan selang pemonotonnya, di sini untuk turunan pertamanya yang lebih dari 0, grafik ini akan cekung ke atas. Maka yang didapat ini di sini adalah titik balik minimum ya. Maka nanti kita bisa menentukan nilai minimum dan nilai maksimumnya. Untuk turunan pertama yang kurang dari 0, di sini grafik cekung ke bawah. Nah, di sini adalah titik balik maksimum ya. Titik balik maksimum, dimana ini grafiknya cekung ke bawah. Nah, jadi untuk turunan kedua yang lebih dari 0 ini memiliki titik minimum untuk A, FA, sedangkan untuk turunan kedua yang kurang dari 0 memiliki titik maksimum untuk A, FA, dan untuk A, FA yang sama dengan 0 turunan kedua yang ini merupakan titik belok. Untuk contoh soalnya, tentukan titik stasioner dan selang pemonotonan fungsi fx sama dengan 2 sin x pada interval 0 sampai 360 derajat. Nah, untuk menyelesaikannya, di sini kita gunakan uji turunan kedua, di mana untuk uji turunan kedua itu untuk menentukan titik stasioner adalah turunan pertamanya sama dengan 0 ya. Berarti fx sama dengan 2 sin x. Turunan pertamanya itu adalah 2 cos x. Nah, turunan pertama sama dengan 0 itu adalah ini untuk menentukan titik stasioner. Berarti 0 sama dengan 2 cos x. Berarti 0 per 2 sama dengan cos x. 0 sama dengan cos x. Nah, berarti nilai cos berapa yang hasilnya itu adalah 0. Berarti cos 90 dan cos 270 derajat. Nah, maka didapat x-nya itu sama dengan 90 dan x sama dengan 270 derajat. Jadi didapat titik stasioner adalah 90,270 derajat. Nah, selanjutnya kita ingin menentukan selang kemonotonan, di mana ada nilai dari titik minimum dan titik maksimum. Untuk menentukan titik minimum dan titik maksimum, kita harus uji dulu dengan turunan kedua. Nah, di sini untuk selang kemonotonan, yang pertama dapat fungsinya fx sama dengan 2 sin x. Maka turunan pertamanya adalah 2 cos x. Turunan keduanya itu adalah 2 cos x. Kita turunkan lagi yang menjadi min 2 sin x. Nah, kita uji apakah di sini untuk nilai 90 dan 270 itu titik balik minimum atau titik balik maksimum ya. Untuk menentukan titik balik minimum, di sini kita substitusikan 90 ini terhadap turunan kedua dan 270 ini juga terhadap turunan kedua. Nah, yang pertama kita substitusikan terhadap 90 derajat. Didapat nilai turunan keduanya itu adalah min 2 sin 90, yaitu min 2 dikali sin 90 itu adalah 1, yaitu min 2. Nah, karena di sini lebih kurang dari 0, maka ini adalah titik balik maksimum untuk 90. Ya, untuk 90 derajat. Sedangkan untuk yang 270 kita substitusikan, berarti min 2 dikali sin 270 derajat, yaitu min 2 dikali sin 270 derajat itu adalah min 1 ya, karena ada di kuadran 3. Nah, di sini jawabannya adalah 2. Karena 2 itu lebih dari 0, maka ini adalah titik balik minimum. Ya,
Nah, setelah kita dapat menentukan titik balik maksimum dan titik balik minimum, kita akan menentukan titik minimum dan titik maksimumnya. Untuk titik minimum itu ketika turunan pertamanya lebih dari 0. Nah, berarti untuk yang turunan pertamanya lebih dari 0 yang ini nanti akan mendapatkan titik minimum, sedangkan untuk yang turunan pertamanya kurang dari 0 nanti ini akan mendapatkan titik maksimum. Caranya dengan mensubstitusikan terhadap fx-nya. Fx-nya itu adalah 2 sin x. Nah, sekarang kita substitusikan aja untuk menentukan titik maksimum. Nah, berarti kita cari yang turunan keduanya itu kurang dari 0 ya. Berarti yang kurang dari 0 itu yang ini, yang 90 derajat. Berarti untuk F90 sama dengan, nah kita substitusikannya terhadap ini ya, fungsi yang pertamanya. Untuk menentukan titik dan nilai itu fungsi pertama yang kita substitusikan, yaitu 2 dikali sin 90 derajat. 2 dikali sin 90 itu adalah 1 sama dengan 2. Sehingga titiknya itu adalah 90,2 ya. Dan 2 ini adalah nilai maksimumnya. Sedangkan untuk menentukan titik minimum, nah kita menentukannya itu dengan tadi titik balik minimum ini ketika turunan keduanya itu hasilnya itu positif ya. Jadi kebalikannya, ini untuk titik minimum itu yang turunan keduanya itu ketika disubstitusikan yang nilainya positif ya, atau yang lebih besar. Jadi di sini F270 sama dengan, nah tetap kita substitusikannya ke dalam fungsi yang pertamanya ya, untuk menentukan titik minimum atau maksimum. F270 yaitu 2 dikali sin 270, yaitu 2 dikali sin 270 itu min 1 sama dengan min 2. Nah, ini namanya nilai minimum. Dan untuk titik minimumnya yaitu 270, min 2 ya. Nah, jadi mudah bukan? Di sini didapat kesimpulannya untuk titik stasionernya 90,270 derajat, titik balik maksimumnya di sini pada saat 90 dan titik balik minimumnya itu ini di saat 270 ya. Selanjutnya untuk menentukan titik maksimum itu yaitu ketika titik balik maksimum, ketika turunan keduanya itu kita substitusikan nilainya negatif, didapat untuk titik maksimumnya itu 90,2 dan nilai maksimumnya 2. Sedangkan untuk titik minimumnya didapat ketika turunan keduanya kita substitusikan di sini positif nilainya. Di sini namanya titik balik minimum dan didapat titik minimum itu 270,-2. Min 2 ini adalah nilai minimum.